Ade Sandra Dewi. Mbak Ade Sandra Dewi ini ya merupakan dosen ya, dosen di boleh di agak besar sedikit Mbak biar pesertanya ini bisa biar pesertanya kelihatan nih. Ya, beliau sekarang adalah dosen dari eh, dosen Saburai ya, Mbak ya. Jadi kalau sekarang beliau sedang mengambil program doktoral di Universitas Lampung. Ini beliau banyak sekali pengalamannya, ya, kemudian kursnya mulai dari kalau ini beliau juga certified ya, certified risk professional CRP training ya, kemudian certified digital marketing manager, kemudian juga certified risk associate CRA ya, kemudian beliau juga Bripet A dan B ya, kemudian banyak hal lainnya ya, kayak beliau juga Mayop training, kemudian banyak-banyak kegiatan lain ini ada certified-certifiednya ya. Kemudian pengalaman di bidang organisasi, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Lampung, Dewan Eksekutif Keluarga Besar Mahasiswa Unila sebagai bendahara umumnya, kemudian Dewan Eksekutif Mahasiswa FE Unila. Ya, jadi organisasi beliau juga luar biasa nih ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya experience in working ya, pengalaman di dunia kerja, beliau sangat concern sekali di finance ya. Mulai dari accounting staff di PT Dosan Indonesia, finance staff at University Lampung, administration section chief di PT Anugerah Argon Medica, kemudian accounting in PT Tempo, ya, kemudian finance manager asisten di PT Lampung Media Grafika. Kemudian juga beliau sebagai accounting manager pada PT Submit Biomas Indonesia, Finance and Administration Officer WWF Indonesia Site Lampung, kemudian Finance and Operational Senior Officer in WWF Indonesia Site Lampung. Ini juga sebagai The Business Mentor Officer BMO ya. Kemudian Head of Internal Monitoring Unit. Kemudian kalau pengalaman lainnya banyak sekali ya ini ya beliau ya. Jadi CV-nya kalau dibacain lumayan ini waktunya ya. Dan beliau concern terkait dengan UMKM juga. Dan hari ini mau berbagi ya, berbagi kepada kita mengenai strategi untuk literasi keuangan dan pemasaran bagi UMKM. Uh, Baik, boleh di share Mbak? Oke, baik. Sekarang kita persilahkan kepada Mbak Ade untuk menggambarkan mana sih strategi dan langkah-langkah konkret ya untuk mengoptimalkan literasi keuangan serta pemasaran digital dalam rangka meningkatkan kinerja UMKM. Semoga dengan paparan dari Mbak Ade itu akan membuka wawasan baru kita dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mendorong UMKM atau kita sendiri sebagai pelaku aktor UMKM untuk lebih maju di era digital ini. Kepada Mbak Ade dipersilahkan Mbak Ade untuk paparannya terkait dengan tema yang sangat menarik ini. Ini saya nyimak juga ini Mbak Ade karena saya juga uh, pelaku uh, pelaku pendamping UMKM ya Mbak Ade ya. Jadi saya sangat senang tema ini. Semoga saya juga bisa nanti memberikan tips dan trik bagaimana digitalisasi di UMKM ini dengan masukan dan wawasan yang dibagi kepada kami melalui Mbak Ade. Silakan Mbak Ade. Ya, terima kasih Bu Febri. Apakah terdengar suara saya? Jelas Ibu? Oke, terima kasih sebelumnya Bu Febri selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat.
Izin Bu Febri, selaku moderator, kemudian untuk para peserta yang sudah bersedia dan berkesempatan hadir di webinar Nasional FAME pada sesi hari ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Febri selaku moderator, nanti saya mohon dari Kak Dwi untuk share mengenai PPT-nya ya Kak ya. Ini ada beberapa penjelasan mungkin untuk awalnya sebagai gambaran mengenai UMKM di Indonesia sendiri. Nanti pertama kita ada penjelasan mengenai UMKM tersebut, kemudian yang sudah kami lakukan pendampingan ke UMKM digitalisasi dan digital marketing, kemudian kita ke ada simulasi literasi keuangan dan marketing digital di UMKM. Ya, untuk yang pertama ini saya izin menyampaikan mengenai pentingnya UMKM bagi perekonomian di Indonesia. Sebenarnya mengapa UMKM itu sangat penting di Indonesia? Jadi ada beberapa hal. Yang pertama memang di sini eh, selain dari banyaknya perusahaan yang ada di Indonesia, baik dia nasional, multinasional, dan beberapa bentuk usaha lainnya seperti koperasi dan lain-lain. UMKM ini merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang eh, tidak bisa diabaikan begitu saja. Jadi memang berkontribusi besar. Jadi mungkin dilihat UMKM ini kecil-kecil tapi banyak sekali. Kalau mungkin kita kecil-kecil lama-lama menjadi bukit seperti ini UMKM. Dan berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2024, jadi memang UMKM ini menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto nasional dan mampu menyerap hingga 97% tenaga kerja di Indonesia. Sementara di saat ini banyak sekali pengangguran dan dengan yang belum terserap di lapangan kerja Indonesia yang semakin menurun di tengah era dari global yang sedang krisis ekonomi. Yang pertama, kontribusi PDB. Di sini lebih dari 60% dari total PDB nasional Indonesia berasal dari sektor UMKM, menunjukkan peran vital dari perekonomian. Kemudian ada penyerapan tenaga kerja di sini. 97% tenaga kerja Indonesia diserap oleh UMKM, menjadikannya sebagai solusi utama pengentasan pengangguran untuk saat ini. Kemudian ketahanan krisis. Terbukti saat pandemi COVID-19 kemarin, banyak perusahaan yang gulung tikar, kemudian tutup, PHK karyawan. Namun di saat pandemi COVID-19 ini, UMKM ini membuktikan bahwa eh, pelaku UMKM ini dapat bertahan di tambah guncangan dunia oleh pandemi COVID ini. Namun, meskipun mempunyai peran strategis, UMKM ini masih mempunyai tantangan banyak sekali sebenarnya. Selain tadi kelebihannya, sekarang ini tantangannya berupa keterbatasan akses pasar dan pengelolaan keuangan yang kurang optimal yang memerlukan solusi komprehensif untuk mengoptimalkan potensinya. Kemudian kita lihat apa sebenarnya literasi keuangan ini. Jadi kalau kita mau lihat keuangan ini sesuatu hal yang mungkin dilihatnya ribet ya Bu Febri ya. Padahal ini sebenarnya sangat simpel. Karena mungkin kalau background saya sebagai pelaku keuangan, jadi sebenarnya ini suatu hal yang simpel. Jadi kita bisa melihat yang rumit, keuangan itu kita bisa menjadikannya hal yang sederhana dan bisa diaplikasikan di berbagai sektor usaha. Literasi keuangan ini menjadi fondasi yang tidak dapat diabaikan tadi dalam pengembangan UMKM. Jadi banyak penelitian atau menunjukkan bahwa pelaku UMKM belum memahami pentingnya pencatatan keuangan yang sistematis dan pengelolaan arukas yang optimal. Jadi masih banyak yang menggunakan catatan keuangan sederhana. Kemudian di sini mayoritas UMKM belum memiliki sistem pencatatan keuangan terstruktur, menyebabkan kesulitan dalam memantau kesehatan finansial usaha. Di sini belum ada pencatatan, jadi hanya mencatat uang masuk, uang keluar, bahkan tidak ada yang dicatat. Hanya dia menghitung hari ini berapa modal dikeluarkan, berapa biaya dikeluarkan, berapa modal yang berapa keuntungan yang diterima dan disisihkan. Kemudian yang kedua, ada implementasi pelatihan.
Jadi ada studi di desa di Pasuruan di salah satunya bahwa pelatihan literasi keuangan mampu meningkatkan kemampuan pengelolaan modal secara signifikan. Sini kami juga Bu Febe sudah melakukan penelitian juga, tapi belum kami masukkan di sini ya, mengenai UMKM di Lampung khususnya yang mendapatkan pelatihan literasi keuangan dan pendampingan marketing digital. Bagaimana dia peningkatan dalam hal usahanya. Kemudian ketika peningkatan kapasitas, pelaku UMKM mengalami peningkatan dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat. Maksudnya seperti apa? Dia ingin mengembangkan usahanya atau membuka cabang di tempat lain. Dengan adanya dia literasi keuangan pencatatan, jadi bisa mengambil keputusan apakah akan memperbesar usahanya ataupun akan membuka cabang. Kemudian dampak jangka panjangnya, UMKM menjadi lebih siap menghadapi risiko bisnis dan mampu mengoptimalkan keuntungan melalui perencanaan keuangan yang matang. Maksudnya seperti apa? Jadi jangan sampai UMKM kita ini istilahnya itu menjamur di saat pandemi, tapi setelah itu tidak dapat bertahan. Hanya misalnya bertahan 1 atau 2 tahun. Kita ingin menjadikan dengan literasi keuangan eh, fondasi UMKM ini menjadi lebih kuat dan bisa survive tidak hanya di pandemi tapi juga di misalnya saat ada krisis ekonomi atau krisis global seperti saat ini. Kemudian apa sebenarnya kunci keberlanjutan UMKM ini? Sudah pasti di sini adalah literasi keuangan. Di sini adalah berupa pendampingan dan pelatihan literasi keuangan jadi investasi terbaik untuk masa depan UMKM Indonesia untuk lebih berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Nanti kita akan lihat pendampingan seperti apa yang bisa didapatkan oleh UMKM. Mungkin terkendala oleh dana atau mungkin eh, tidak ada misalnya koneksi ke arah mengenai pelatihan atau pemasaran tersebut. Kemudian yang kedua, pemasaran digital. Ini salah satu kunci kedua memperluas pasar UMKM. Jadi di sini ada pemasaran digital ada berbagai macam aspek. Ada dari media sosial berupa Instagram, Facebook yang memang cukup populer di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin banyak yang Facebook itu melalui marketplace, kemudian Instagram. Yang sekarang ini yang sedang viral itu melalui TikTok gitu. Jadi misalnya dia menjual secara TikTok atau live TikTok ya. Kemudian ada komunikasi langsung. Jadi dengan adanya WhatsApp Business bisa memungkinkan komunikasi real time dengan pelanggan, memberikan layanan customer service yang responsif dan personal. Kalau dilihat banyak pelaku UMKM belum menggunakan WhatsApp Business ini, padahal ini sebenarnya platform yang sangat baik dan juga tidak berbayar. Jadi bisa menjadikan solusi dari pelaku UMKM untuk dapat memperluas pasarnya. Kemudian di sini ada marketplace, platform seperti Tokopedia dan Shopee memberikan akses instan ke jutaan calon konsumen dengan sistem pembayaran yang aman dan terpercaya. Jadi banyak pelaku UMKM ini yang hidup dan berkembang dengan adanya platform seperti Tokopedia dan Shopee. Saya di sini termasuk menggunakan marketplace di sini, terutama untuk yang Shopee karena mungkin dari kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dari platform tersebut. Nah, ini kita next. Kemudian mengenai studi kasus yang UMKM di Tasikmalaya di sini ada contohnya mengapa dengan adanya literasi keuangan dan masalah digital ini mereka dapat bertumbuh. Pertama karena adanya pengurangan biaya pemasaran. Jadi dengan biaya pemasaran ini mau biaya promosi, kemudian dengan bisa menjangkau lebih luas dan lebih terukur pemasarannya. Kemudian ekspansi jangkauan konsumen dengan adanya eh, literasi keuangan digital ini dapat menjangkau luar kota bahkan provinsi dan bisa juga luar negeri atau mancanegara. Ada salah satu pelaku UMKM saya lupa di daerah Tanggamus itu bisa menjual langsung produknya melalui website produk kopi mereka. Nanti kita akan kasih simulasi salah satu bentuk website untuk UMKM dan bagaimana cara berkomunikasi antara pelaku UMKM dengan customer di luar daerahnya. Kemudian tantangan SDM digital di sini memang kendalanya berkurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola media sosial dan minimnya pengetahuan tentang teknologi digital.
Dan kalau anak-anak Gen Z atau Gen Alpha ini lebih akrab dengan mengelola media sosial dan teknologi digital. Tetapi kebanyakan pemilik dari UMKM di Indonesia ini adalah golongan mungkin generasi dari baby boomer atau Gen X, Y, kemudian yang Z ke sini banyak juga sebagai pelaku UMKM. Kemudian juga adanya program pelatihan dan pendampingan intensif di Tasikmalaya ini menjadikan UMKM di Tasikmalaya juga sangat pesat dan bertumbuh. Kemudian juga sinergi literasi keuangan dan masalah digital seperti apa? Di sini literasi digital ini kemampuan menggunakan teknologi digital untuk operasional bisnis yang efisien dan inovatif. Jadi memang kita harus memberikan pendampingan dulu atau untuk memberikan ilmu dulu, sharing ilmu mengenai digital literasi. Kemudian mengenai finansial literasi sendiri, pemahaman mengenai tentang pengelolaan keuangan tadi, investasi, perencanaan finansial jangka panjang, bisa juga berupa tadi aplikasi keuangan atau mengenai pengetahuan mengenai vintage atau finansial teknologi untuk mengatasi permasalahan permodalan dari pelaku UMKM. Kemudian di sini ada pendekatan online to offline, memperluas interaksi pelanggan yang meningkatkan konversi penjualan. Maksudnya seperti apa? Jadi dari penjualan secara online, kita akan melakukan pertemuan offline dengan konsumen untuk lebih meningkatkan kepercayaan kepada konsumen. Kemudian ada peningkatan kinerja UMKM melalui integrasi kedua literasi untuk hasil yang optimal dan terukur. Di sini kita akan menggunakan integrasi kedua literasi di atas. Ini ada mengenai bahwa dengan adanya digital UMKM ini transformasinya menimbulkan lonjakan dari omset. Jadi memang sudah ada penelitian bahwa peningkatan omset yang signifikan setelah implementasi program pelatihan literasi keuangan dan pemasaran digital membuktikan efektivitas pendekatan terintegrasi dengan transformasi UMKM, terutama untuk yang pemasaran digital melalui TikTok dengan TikTokers itu sangat cepat untuk meningkatkan omset UMKM apabila tersebut konten tersebut viral, gitu. Kemudian strategi implementasi untuk UMKM seperti apa? Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama, pelatihan literasi keuangan dasar. Jadi memang sebelum kita menggunakan aplikasi seperti Warungku, Bukukas, atau misalnya aplikasi keuangan lainnya, memang perlu adanya pelatihan literasi keuangan dasar sebagai basic atau dasar dari pelaku UMKM untuk dapat memahami pembukuan dasar. Jadi program sini program komprehensif mencakup pencatatan keuangan sistematis, pengelolaan modal yang optimal, dan perencanaan keuangan jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian di sini ada workshop pemasaran digital. Jadi pelatihan hands-on atau secara langsung meliputi pembuatan akun bisnis profesional, strategi konten kreatif, dan optimalisasi iklan digital untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kemudian di sini ada pendampingan berkelanjutan. Jadi tidak hanya pelatihan dan workshop, setelah itu tidak ada pendampingan berkelanjutan. Jadi setelah kalau sesuai dengan SDGs, jadi no one left behind. Jadi tidak ada yang tertinggal di bawah. Jadi setelah melakukan pelatihan dan workshop, eh, kita akan melakukan pendampingan berkelanjutan mengenai seberapa efektif sebetulnya literasi keuangan dan pemasaran digital yang diterapkan di UMKM tersebut. Kemudian kalau di sini dengan kita dorong UMKM Indonesia menjadi penggerak ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing global, masa depan ekonomi Indonesia terletak pada kemampuan mengoptimalisasi potensi ekonomi, literasi keuangan, dan pemasaran digital. Dan ini untuk yang pemaparan awal, izin saya mau menyampaikan untuk praktik langsungnya Bu Febri ya. Nggak, bisa untuk yang slide yang Silakan, kedua. silakan Mbak. Untuk yang slide kedua, saya share langsung atau dari Fahmi? Boleh Mbak share langsung nggak Oh, apa-apa oh, biar boleh. Silakan. biar lebih ini. Ya. Ibu izin yang kedua.
Belum muncul. Oke. Ini sudah nampak di layar ya. Sudah nampak, Mbak. Ini masih yang lama ya tampilannya. Ibu. Di sini kita akan melihat langsung strategi peningkatan UMKM di di yang ada di Lampung. Di sini kebetulan kami yang sudah dampingi di sini adalah UMKM sebagai Helau di Natar, Lampung Selatan melalui literasi keuangan pemasaran secara digital. Saya izin di sini mungkin sudah hadir juga dari pelaku UMKM ya. Kami akan mengundang juga untuk hadir. Oke, di sini, kalau di sini UMKM yang kami dampingi ada adalah UMKM sebagai helau. Jadi kalau dari namanya sudah jelas ini bergerak di bidang tapis. Tapi kalau tapis yang eh, dihasilkan oleh UMKM tapis ini adalah tapis Indo. Jadi kalau tapis Lampung memang ada berbagai macam tipe dan corak. Kalau di sini adalah ligambar, di sini adalah untuk UMKM sebagai helau ini fokus kepada tapis corak Indo. Memang kalau secara hakiki dari berasal dari Kabupaten Lampung Selatan. Jadi kalau sejarah tapis ini, jadi kita sebelum mengembangkan UMKM, kita melihat dulu sejarah UMKM ini seperti apa, kemudian keunikan dari UMKM tersebut seperti apa. Jadi itu yang bisa kita branding atau yang kita jual. Kemudian di sini ada sejarah tapis inu di sini. Tapis inu merupakan kain tradisional Lampung yang dibuat dengan teknik tenun ikat menggunakan benang sutra yang sudah ada di abad ke-17 dan berkembangnya di masa pesisir Lampung. Kemudian dia keunikannya adalah dari teknik pembuatan menggunakan teknik celup tradisional dengan pewarnaan alami. Jadi dia memang sangat menjaga sekali untuk kualitasnya. Motif itu mencerminkan kedekatan dengan unsur-unsur laut dan budaya pesisir Lampung. Di ini contoh coraknya kalau dilihat tapis sih memang tidak apa tidak pasaran ya, maksudnya kok tidak seperti tapis-tapis yang ada yang sering kita lihat di toko tapis atau toko souvenir yang ada di Lampung atau di Bandar Lampung. Ini profil dari UMKM-nya. Di sini memang berdiri tahun 2019. Jadi memang dimulai dengan modal mandiri oleh Ibu Intip Herlantari selaku pemilik UMKM untuk melestarikan kan tapi corak Indo. Lokasi sangat strategis berada di Pasar Natar sebelum flyover ke bandara di Pasar Natar dengan potensial untuk oleh-oleh khas Lampung. Nah, ini UMKM ini mempunyai dapatkan dukungan dari Desgranada. Jadi mendapatkan bantuan pembelajaran rutin selama 3 bulan sekali dari Dewan Desgranada Lampung Selatan. Nah, walaupun sudah lama berdiri dan juga sudah sustainable, tapi ada permasalahan yang dihadapi oleh UMKM sebagai hulu ini. Yang pertama, kalau dilihat dari aspek manajemen, ini sebenarnya untuk sama dengan permasalahan UMKM pada umumnya di di Indonesia. Kalau kita lihat, pertama dari aspek manajemen, pembukuan masih manual. Jadi hanya catat uang masuk dan keluar. Jadi yang me- menghitung itu pembukuan atau itu yang dari pemilik UMKM tersebut. Jadi kalau ditanya berapa untungnya, tidak ada keterangan yang jelas gitu. Staf yang penting UMKM tersebut dia bisa survive dari tahun 2019 sampai saat ini. Kemudian belum ada catatan omset dan keuntungan. Kalau dilihat omsetnya cukup besar dalam setahun dengan tadi ada pembelanjaan dari Desgranada, kemudian juga dari misalnya dinas terkait atau event-event. Kemudian belum adanya pendapatan hak merek tadi untuk kemotifan atau khas dari UMKM sebagai hal tersebut. Kemudian keterbatasan pengetahuan hakim. Ini apa mengenai HKI ya. Jadi hak kekayaan intelektual. Kemudian aspek pemasaran di sini, pemasaran hanya secara offline atau langsung. Jadi yang pembeli harus mendatangi toko atau geria sebagai laudinatar ataupun belanja di Deskranda Lampung Selatan.
atau jika ada pameran-pameran dari dinas, bisa membeli produk-produk khas dari UMKM sebagai lobby tersebut. Kemudian belum memanfaatkan pemasaran digital. Kemudian juga mungkin belum keterbatasan mengenai pengetahuan tadi platform-platform yang digunakan atau mungkin belum merasa oh perlu untuk menggunakan pemasaran secara digital tersebut. Kemudian jangkauan pasar terbatas, ya. Jadi permasalahannya, meskipun kalau kita lihat omsetnya cukup besar dan juga keunikan produk. Nah, kemudian pemasaran sini produk boleh ditiru tanpa perlindungan merek. Jadi kalau memang kita lihat tapis itu memang motifnya ada yang seragam. Memang ada beberapa motif yang sudah didaftarkan di DJKI untuk HKI-nya. Nah, di sini kami melakukan memberikan solusi kepada saat melakukan pendampingan ke UMKM sebagai hal tersebut, Bu Febri. Pertama melalui digitalisasi pembukuan. Jadi kita pelatihan penyusunan laporan keuangan dulu sesuai standar akuntansi UMKM. Setelah UMKM ini memahami, baru kami memberikan pelatihan menggunakan aplikasi berbasis web. Jadi ini lebih mesti lebih mudah digunakan dan lebih populer. Juga lebih mudah dipahami oleh UMKM. Kemudian juga kami memberikan pendampingan mengenai legalisasi hak merek tadi, karena tadi ini merupakan pewarisan budaya bangsa, jadi kita harus melindungi HKI-nya dengan legalisasi hak merek tersebut, pendampingan merek tapi secara ini ke DJKI secara online dan offline. Kemudian melakukan pemasaran digital, jadi membuat buatan website pemasaran untuk menjangkau pasar nasional dan global. Sebelumnya kami juga sudah pernah melakukan pendampingan ke UMKM ini dengan melalui pembuatan akun Instagram. Jadi sebelum melakukan pembuatan web ini kami sudah melakukan beberapa platform, Bu. Jadi kita melihat seberapa efektifnya dari beberapa pasaran digital ini. Di sini ada memang beberapa contoh dari metode pelaksanaan kami. Pertama memang sosialisasi lebih dahulu mengenai apa namanya tadi materi-materi, manfaatnya. Kemudian melakukan pelatihan langsung, praktek langsung. Kemudian penerapan teknologi di sini, jadi penggunaan kita membuat aplikasi laporan UMKM, kemudian website pemasaran khusus untuk UMKM tersebut. Jadi ada keunikan ya, kalau kita bilang ini custom. Jadi kalau kita memang apa namanya UMKM kita tuh mungkin lebih umum, jadi bisa menggunakan aplikasi atau website yang ada di pasaran misalnya yang dijual. Tapi kalau untuk yang mempunyai produk kekasan seperti kekayaan warisan budaya seperti lapis ini lebih baik menggunakan custom. Kemudian pendampingan. Jadi evaluasi berkala dan pendampingan penggunaan aplikasi serta proses pendaftaran merek tadi ke DJKI. Kemudian yang kelima ini ada adanya keberlanjutan, program lanjutan untuk mempertahankan dan menjaga pelestarian kain terbesar ini. Jadi tidak hanya selesai sampai di sini nih. Jadi kita tetap melakukan pendampingan seberapa efektif tadi implementasi aplikasi laporan keuangannya dan website tadi digunakan oleh UMKM. Jadi kita mau lihat sustainability-nya di sini ya. Jadi tidak hanya memberikan apa namanya umpan, tapi kita juga memantau seberapa efektif tadi. Nah, di sini ada produk teknologi dan inovasi. Contohnya yang untuk UMKM tadi sebagai halo ini, yang pertama software berupa web untuk menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi UMKM. Nanti kita akan masuk ke contoh untuk websitenya. Dan jadi bisa melihat UMKM lain juga pelaku UMKM sendiri bisa melihat oh ternyata sama kebutuhannya dengan kebutuhan UMKM yang saya miliki itu atau yang saya dampingi. Kemudian di sini ada website pemasarannya. Di sini memang platform digital khusus untuk pemasaran produk tapi secara penuh untuk menjangkau pasar lebih luas. Jadi kita lihat tadi dampak keberlanjutannya dengan penggunaan literasi keuangan dan pemasaran digital dari UMKM sebagai halo ini, peningkatan pendapatan. Jadi di sini UMKM dapat menyusun laporan keuangan dan meningkatkan akses ke lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan di sini melalui misalnya vintage, financial teknologi, misalnya pinjaman ke bank, atau kemudian dari dinas-dinas. Kemudian di sini ada pelestarian budaya, tapi secara Indo terjaga sebagai warisan budaya Lampung.
Kemudian perlindungan hukum, merek yang sudah terdaftar kan memberikan perlindungan dari peniruan dari corak yang dihasilkan oleh UMKM tersebut. Jangkauan global dengan website pemasaran ini akan memberikan peluang penjualan ke pasar nasional dan internasional. Jadi kami sudah melakukan simulasi juga untuk web ini, sudah ada feedback dari konsumen. Jadi nanti dari website tersebut akan terhubung langsung ke nomor kontak pelaku UMKM di sini atau melalui WhatsApp. Jadi eh, calon konsumen dapat berkomunikasi langsung dengan pelaku UMKM. Jadi seperti kita belanja di Shopee kan kita biasanya berkomunikasi dengan penjual atau pelaku UMKM-nya. Di sini juga dapat eh, bisa melakukan pembicaraan atau conversation mengenai produk di yang mungkin produk yang diminati oleh calon pembeli dan dapat misalnya menanyakan mengenai lebih lanjut informasi terkait produk tersebut ataupun mengenai harganya. Ini Oke, saya lanjut ke yang simulasi. Boleh Bu Febri ya? Mengingat waktu baru nanti kita ke saya izin share. Oke, Bu Febri dan para peserta webinar hari ini saya izin menampilkan dari eh, contoh aplikasi keuangan untuk UMKM. Jadi memang di sini kalau dilihat memang ada kami berikan nama unik, jadi biar ada kekhasan sendiri dari aplikasi UMKM tersebut. Di sini kita lihat namanya UMKM sebagai laut. Jadi ada ciri khas atau identitas dari pelaku UMKM tersebut. Di sini kami beri nama aplikasi laporan keuangan UMKM atau ALGU. Karena sudah ada beberapa kayak aplikasi seperti Saku, kemudian Buku Kas, dan lain-lain. Jadi kalau untuk penggunaannya memang sangat simpel, sangat sederhana. Jadi kita memang harus login dulu. Coba saya stop share. Kemudian coba saya share yang kedua mengenai contoh dari. Tadi masih tampil yang pertama tadi.
Nah, di sini sudah nampak ya Bu ya. Ini untuk website yang kami dampingi untuk pembuatannya di UMKM sebagai logistik. Di sini ada semua produk yang tampil dari batik, kemudian kerajinan lain, misalnya makanan atau minuman jika ingin berekspansi usaha, misalnya makanan, misalnya kopi atau minuman, kopi di sini atau tas. Di sini ada produk-produk ya di sini. Contohnya ada misalnya dengan harganya. Dan nanti ada komentar dari misalnya calon konsumen. Sini kita bisa lihat contoh kain dan selempang tepis belikat. Ini kalau dilihat harganya, wah ini cukup mahal ya gitu. Karena memang ini barang-barang yang khas ya karena warisan budaya tadi. Tapi di UMKM tidak hanya menjual barang-barang misalnya kain tadi, ada produk turunannya seperti misalnya pakaian dan bentuk kemeja, kemudian batik, kemudian untuk laki-laki juga ada sarung, kemudian kopiah, tas dan turunannya. Kemudian memang dia produk untuk signaturnya adalah memang kain dan selempang tepis ini. Kalau di UMKM menyebutnya tepis, Bu. Jadi aslinya tapis. Kalau kita secara umum menyebutnya tapis, kalau secara dari masyarakat asli Lampung menyebutnya tepis. Di sini contohnya tadi mengenai kainnya, ini beberapa tampilan modelnya, kain dan selempang inu, ada nama-namanya dia. Kemudian di sini ada berbagai motif yang lain dengan harganya di sini. Kemudian ada juga dari motif yang lain. Dan di sini langsung terkonek dengan WhatsApp dari pelaku UMKM. Kemarin sudah ada juga yang menghubungi kami karena kemarin kami dampingi, jadi memang menanyakan oh produk ini gitu kan lebih lanjut, bagaimana itu pembayarannya, kemudian eh, lebih lanjut ya, jadi bisa ditambahkan untuk pembayarannya juga bisa melalui bisa di bank gitu kan, transfer seperti halnya kita platform seperti Shopee gitu kan, Tokopedia ada pilihan pembayaran melalui COD, kemudian apakah transfer, apa beda. Kalau di sini masih menggunakan misalnya transfer atau misalnya oh bisa mau melakukan tadi dari online mau offline dengan mendatangi toko atau ke eh, pameran atau ke desa nada. Hmm, itu saya stop share dulu. Dicoba yang masuk ke aplikasi yang tadi Bu ya. Tadi belum berhasil masuk. Saya izin masukkan ke aplikasi. Jadi literasi keuangannya seperti apa? Ini kita masuk dulu ke kita bisa disebut. Nanti kalau bisa ada yang ditanyakan lebih lanjut sambil ini kita membuka aplikasi ini. Itu dulu Bu Febri, nanti sambil saya tampilkan ya Bu ya. Oke, Kenapa demikian Mbak? pemaparan dari Hah? cukup. Mungkin ini dulu pemaparan dari saya. Oh Nanti ya sambil baik. saya membuka untuk yang aplikasinya. Iya, baik. Terima Sambil kasih Bu sambil Febri. buka Ya, aplikasinya ya, Mbak. ya Oke. silakan Ibu. Terima kasih Mbak Ade. Baik, untuk ke sesi pertanyaan atau mau ada yang didiskusikan dengan Mbak Ade, silakan kepada teman-teman dosen dan adik-adik mahasiswa. Ya, ini saya lihat namanya dari ada ST Krakatau, dari Trisna Negara, kemudian dari UIGM. Silakan teman-teman dosen dan peserta yang hadir dalam webinar nasional ini untuk bertanya kepada narasumber. Silakan boleh raise hand Boleh izin bertanya langsung. Ibu Ade Ya. Mas. Selamat siang, Ibu. Selamat siang Pak Martin.
Eh, Ya, ya, Iya, silakan Pak Martin bertanya langsung kepada Bu Ade. ya, iya Bu. Terima kasih Bu atas kesempatan. Begini Bu Ade, Eh, kita kan tahu sekarang pemerintah lagi apa eh, menggelontorkan dana untuk untuk penguatan ekonomi begitu Bu. Eh, Oleh Menteri Keuangan sekarang 200 triliun. Ini eh, saya mau tanya Bu, ini kan eh, aktivitas UMKM kita kan ada di seluruh pelosok Indonesia ini. Nah, mereka juga di satu sisi mereka punya keinginan kuat untuk mau berusaha, tapi di sisi lain mereka juga kekurangan permodalan dan lain-lain. Eh, Tadi Ibu juga menyinggung peluang pinjaman dari perbankan. Nah, ini mungkin ada sedikit bocoran atau wawasan begitu tentang bagaimana peluang UMKM ini untuk bisa mengakses dana itu, Bu. Apakah diberikan kesempatan atau bagaimana? Karena begini, Bu, kendalanya kan eh, usaha kecil mikro menengah ini kan mereka punya eh, permodalan yang kecil, sehingga apakah perbankan bisa percaya? Ini kalau dikasih 5 miliar saja apa mereka tidak kebingungan. Jadi ini juga kendala karena tadi Ibu juga sudah menjelaskan tentang literasi, ya, penguasaan pemasaran digital dan lain-lain. Ini juga ini apa dilema Bu dan permasalahan Bu untuk UMKM kita. Jadi bagaimana mungkin ada bocoran tentang peluang untuk akses oleh eh, apa pengusaha kita di skala kecil, mikro, menengah ini, Bu. Apakah mereka juga dikasih kesempatan? Dan ini kaitan dengan kemampuan mereka untuk mengembalikan ini, Bu. Karena mereka dikasih modal, tapi kalau nggak bisa kasih pulang, ini juga menjadi kekhawatiran bagi perbankan untuk bisa memberikan ini. Mungkin dana ini apakah sasarannya hanya pengusaha besar ke atas, ya sekelas mungkin usaha-usaha pembukaan kebun sawit besar mungkin atau usaha-usaha apa apa yang berkaitan dengan infrastruktur. Itu mungkin itu Bu dari saya. Ya, Saya dari Universitas Nusa Lontara Rote, eh, Rote Kabupaten Rotendao, NTT Bu. Jadi kalau biasa dengar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas dari Sangir Talaut, Miangas sampai Rotendao ya kami di situ Bu. Ini pulau paling selatan Bu, iya, dekat dengan Australia. iya, Itu Pak. hanya perkenalan singkat, Bu. Saya dosen di Universitas Iya, Nusa Lontara Rote. Iya. Terima kasih Pak Martin oke. atas Jadi pertanyaannya. Ini izin luar saya biasa. Ini menjawab kita ya. pesertanya Langsung, dari Sabang sampai Merauke ya, Eh, Bu Ade ya, Mbak Ade ya, ya. langsung Eh, dijawab eh, aja bisa Bu ya. iya. Jadi udah Ini, pertanyaan langsung dijawab. ya silakan Harus Mbak Ade. mm, Lebih baik baru langsung nanti dijawab aja jadi penjelasan. enak ini ya. Silakan Oke. Mbak Ade. Terima kasih Pak Martin Noah dari Rorote tim NTT ya Pak ya. Izin Pak, iya, saya juga iya, Bu. pernah berkunjung ke NTT Pak, tempat yang sangat indah ya Pak Eh, ya. Makanannya iya, banyak dari iya. khasannya dari Sekali-sekali laut. rote, Bu. Rote ya Pak ya. Saya ke Flores Pak, pernah ke Flores tahun lalu Pak. Oke. Dari pertanyaan yang sangat baik ya Pak tadi mengenai dari pemerintah menggelontorkan dana sebesar 200 triliun, kemudian apakah ada alokasinya tadi untuk UMKM, kemudian tadi juga kendala UMKM di daerah yang tidak hanya di kota besar, bagaimana uh, mengaplikasi literasi keuangan dan pemasaran digital tersebut ya.
Jadi kalau mungkin izin kalau dari kami Pak, jadi UMKM yang ada di tempat kami di Pulau di Bandar Lampung, memang ada beberapa UMKM yang bukan skala besar. Jadi memang UMKM kecil itu ada eh, menghimpun dalam satu, jadi kita bergabung dalam satu komunitas dulu gitu. Komunitas yang mungkin seragaman sama produknya. Ya, UMKM makanan, UMKM makanan. Kemudian UMKM tadi kerajinan khas daerah itu satu UMKM saya akan dengan membuat komunitas mereka akan mendapatkan pelatihan atau pendampingan dengan dinas-dinas yang terkait dengan kekhasan UMKM tersebut. Kalau di eh, tempat kami kebetulan di sini memang saya pelaku UMKM itu memang harus mempunyai NIB ya Pak ya, namanya apa em, Iya. namanya berusaha. Jadi dengan NIB semua terregister dan terdaftar dan dari dinas juga dari dinas koperasi dan UMKM itu akan melihat dan juga memberikan pendampingan jika untuk UMKM yang sudah terdaftar NIB-nya. Jadi begitu mereka ada tadi mungkin ada dana tadi beberapa dana 200 triliun tidak hanya untuk UMKM tapi mungkin ada juga tadi untuk uh, dari koperasi karena kan sekarang yang mungkin digaungkan ini ada koperasi merah putih gitu. Dananya ke sana. Ada UMKM juga ada untuk pendampingan tersebut. Kemudian juga tadi setelah NIB tadi mengikuti komunitas, kemudian nanti dengan komunitas tersebut uh, akan di apa dampingi. Misalnya di sini dinas koperasi, oh, UMKM ini bergerak di misalnya di Lampung kopi, dia dalam bentuk koperasi usahanya. Berarti dia akan melakukan pendampingan dari dinas koperasi. Tapi kalau memang dia bentuknya UMKM, jadi akan mendapatkan pendampingan dari dinas UMKM terkait. Kalau di sini misalnya di kabupaten atau di kota Madia. Nanti dari itu mekanisme yang pertama atau yang kedua. Kemudian juga ada eh, yang pendampingan dampingi mendapatkan pendampingan dari BUMN biasanya di lokasi di tempat UMKM tersebut domisili. Misalnya di sini di Lampung ini ada pendampingan dari eh, PTPN ataupun mungkin Asam untuk usaha UMKM keripik yang jadi oleh-oleh khas Lampung. Itu juga dengan Netapis juga dapat binaan atau pendampingan dari eh, seperti apa namanya PTPN tadi dan Bukit Asam tadi. Kemudian juga tadi mengenai yang literasi tadi Pak ya, eh, semuanya memang ingin menggunakan apa kan aplikasi ini tapi terkait dana tadi jadi bisa ada beberapa tadi mekanisme tadi Pak biasanya perusahaan itu memberikan CSR seperti tadi perusahaan-perusahaan BUMN atau BI juga sering melakukan pendampingan Pak saya melakukan apa pendampingan di tempat kantor sekitarnya kami juga ada UMKM mendapatkan bantuan dari BI jadi mereka biasanya lebih jangka panjang 1 tahun berupa pendampingan pelatihan pembelian alat baik untuk tadi literasi keuangan ataupun dia misalnya untuk alat produksinya. Mungkin itu Pak. Kalau kami kebetulan kalau mendampingi ini karena dari kampus, jadi memang kebetulan ada dari apa hibah Kemenristek Saintek, jadi memang eh, menyasar dengan kebudayaan, jadi mendapatkan bantuan yang didanai oleh Kemenristek Saintek di tahun 2025 ini. Jadi tadi ada beberapa macam apa namanya untuk pendanaan. Tapi ada dana tadi mengenai yang pinjaman tadi, kalau tadi saya menjawab mengenai vintage tadi ya Pak. Jadi kami juga pernah memberikan pelatihan ke UMKM mengenai finansial teknologi. Jadi bagaimana menggunakan teknologi tersebut, kemudian berhubungan dengan apa lembaga keuangan seperti misalnya bank, kemudian OJK, kemudian pelatihan. Jadi ada juga seperti apa namanya kita pinjam apa pinjol ya, tapi pinjol yang sehat, pinjaman online yang sehat. Jadi tidak yang tidak terdaftar di OJK. Jadi itu sebagai mitra UMKM juga Pak. Jadi ada beberapa pinjol yang dikategorikan sehat oleh OJK itu yang jadi mitra dari UMKM yang ada di Lampung. Sudah banyak juga UMKM yang berapa menjadi binaan dari eh, OJK tersebut. Oke, itu Pak Martin, Pak. Ya, Mungkin kalau ada baik Bu. tambahan. Baik Bu, Ya, terima terima kasih Bu. kasih, terima kasih kepada Pak Martin Sama Lona Pak ya. Martin. Jadi iya, jadi kalau Rote ini selain keindahan pulaunya ya, wilayahnya yang luar biasa. Kalau nggak salah di sana hasil UMKM-nya daging asap itu terkenal ya Pak Martin ya.
Iya, iya itu terkenal Bu. Lalu daging Iya, apa? Daging CI. Ya, daging asap ya Pak. Nanti mungkin lain ah, waktu iya, Pak Martin Lona boleh berbagi sama kami Pak. Apalagi di sana kan ada budidaya lontar ya Pak, kalau nggak Iya, salah ya Pak. betul. Budidaya lontar yang terkenal iya, ya. iya Bu. Iya, iya. Ya. Boleh Ya nanti ada Bu. berkenan ya Pak Ya, berbagi sama kita melalui FCS dan FAME, bisa sharing mengenai bagaimana UMKM di sana atau bagaimana apa yang bisa dibagi dengan kami sehingga kita bisa ini ya Pak berperan juga dalam pengembangan UMKM atau hal lainnya yang bisa kita bantu melalui forum PAME ini ya Pak. Pak Martin iya, ya bersedia ya iya. Pak? Baik Bu, Pak. baik Nah, Bu. kami Bisa. penasaran Pak, bagaimana Kita di bisa NTB Pak? berkolaborasi ya, Pak Iya, Martin ya. berkolaborasi Pak Iya, Martin. Kolaborasi Ya, iya. Pak Martin, Baik Bu, Ibu terima Febri. kasih. Sama-sama Bu. apalagi Makasih Pak pariwisatanya. Martin. Ya. Selanjutnya Bu Tuti ya, Bu Tuti tadi yang raise hand, silakan Bu Tuti dari Unsuria, silakan. Terima kasih Bu Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ade. Paparannya sangat menarik nih untuk UMKM yang kita tahu bahwa UMKM ini adalah penggerak ekonomi di akar rumput gitu ya Bu ya. Itu. Ada hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan saya tertarik dengan literasi keuangan sebenarnya gitu. Kalau kita lihat kan sebenarnya UMKM ini apa secara jumlah kita cukup banyak gitu. Dan kemudian pemerintah juga memberikan beberapa kemudahan-kemudahan di dalam, terutama adalah permodalan karena kita tahu UMKM itu yang paling banyak adalah kekurangan permodalan dan juga SDM gitu ya, SDM-nya yang mungkin apa kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar, disitulah posisi UMKM yang mengalami kesulitan gitu. Yang ini saya tanyakan adalah kalau kita bicara literasi keuangan itu kan bagaimana meningkatkan si UMKM ini untuk memahami tentang tidak hanya bagaimana membuat laporan keuangan, tapi juga memanfaatkan berbagai fasilitas-fasilitas infrastruktur keuangan yang disediakan oleh pemerintah gitu ya. Nah, selama ini kalau saya lihat itu lebih banyak menyampaikan literasi keuangan itu hanya hal-hal yang kemudahan-kemudahan akses gitu. Tapi untuk risiko seringkali tidak disampaikan dengan baik kepada para UMKM. Nah, di masyarakat sering terjadi beberapa UMKM ini terjebak dengan kemudahan-kemudahan dan risiko itu tidak terlalu dipertimbangkan gitu. Yang pada akhirnya kemudian kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah tadi tidak dimanfaatkan dengan baik oleh UMKM karena tidak memahami risiko. Hal ini mungkin terkait dengan SDM-nya ya. Mungkin kalau yang SDM yang kompeten, memiliki kemampuan secara digital gitu, sudah direkrut oleh perusahaan-perusahaan besar gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya desain untuk memberikan literasi keuangan kepada UMKM yang tepat itu seperti apa agar nanti bisa meningkatkan inklusi keuangan mereka sehingga UMKM itu nggak stuck di tempat gitu, bisa berkembang karena ke depan pasti digitalisasi ini kan makin marak gitu. Sementara kalau UMKM ini tidak dibekali dengan baik tentang literasi keuangan, inklusi keuangan, itu akan tergerus karena perusahaan-perusahaan besar dengan dana yang cukup besar dia akan memiliki sistem keuangan yang baik sesuai dengan perkembangan digitalisasi. Yang saya tanyakan adalah kita concern kepada bagaimana peningkatan UMKM di era digitalisasi ini, desain literasi keuangan yang paling pas untuk UMKM agar dia bisa mengikuti perubahan perkembangan era digitalisasi itu menurut Bu Adik seperti apa gitu karena mungkin nanti bisa pembekalan untuk kita mengadakan PKM-PKM bagi perguruan tinggi yang memiliki komunitas UMKM gitu Bu agar nanti apa peningkatan UMKM ini kan berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat atau rakyat yang paling bawah gitu ya sehingga nanti tidak stuck di situ bisa berkembang dengan baik dengan era digitalisasi kemudian mereka diberikan pembekalan yang cukup. Itu Bu Ade, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Mbak Ade. Ya, terima kasih Bu Tuti. Pertanyaannya ini sangat baik sekali ya mengenai tadi uh, bagaimana tadi menentukan literasi keuangan yang tepat, kemudian inklusi keuangan buat UMKM agar tidak terjebak dalam risiko tadi yang tidak di apa diketahui di awal sebelum ada literasi tersebut. Mungkin izin menjawab Ibu di sini memang pentingnya kita
memberikan mungkin pemahaman manajemen resiko ya Bu ya kepada pelaku usaha juga. Jadi tidak hanya memberikan janji-janji surga. Oh, dengan adanya pendampingan, ini ada kemudian pelatihan. Oh, ini ada dari pemberian modal gitu. Tapi mereka tidak tahu nanti mungkin ada risk atau risiko di belakang pendampingan tersebut gitu ya. Yang pertama tadi bagaimana menentukan, pertama kita lihat dulu memang kebutuhan dari UMKM-nya. Kalau kita selaku pendamping, misalnya kita sudah melakukan penelitian atau riset misalnya ya Bu ya, misalnya oh pelaku usaha ini sudah berapa tahun berdiri gitu ya, kemudian mengenai sustainability-nya, kemudian dia sudah bertahan di beberapa misalnya era misalnya pandemi, kemudian krisis moneter, dan di tahun 1900 sekian gitu. Jadi memang sudah kita tahu ketahanannya. Nah, kemudian jadi kita lihat juga mungkin yang cocok tadi seperti apa. Misalnya terkendala modal, kita coba hubungkan. Mungkin kalau di sini kalau banyak dari kita misalnya pendamping UMKM ataupun pendampingan dari bentuk yang lain seperti koperasi, gitu kan. Kita misalnya ada lian ibu yang punya link atau jaringan, misalnya kita membantu menghubungkan dari pelaku UMKM tersebut dengan apa tadi kalau dinas terkait. Kalau kami dulu ada dari perusahaan kebetulan ibu, jadi perusahaan itu mau memberikan pendampingan, jadi kita hubungkan gitu. Jadi memang kita sebagai narahubungnya, jadi kita juga memberikan jaminan kepada tadi untuk perusahaan yang mau memberikan tadi dalam bentuk CSR kepada UMKM-nya bahwa memang ini UMKM ini sustainable atau juga tadi sustain, kemudian juga uh, keberlangsungannya bisa dijaga. Kemudian juga tadi kita bisa tadi kata dinas tadi ya Bu, dari dinas-dinas terkait tadi uh, yang mana ini yang cocok ya, misalnya jangan sampai nanti kita memberikan, saya pernah ada case waktu itu pelaku UMKM. Sekarang sempat beberapa waktu itu marak mengenai beras porang. Jadi beras untuk diet ibu ya. Saya juga minum beras porang soalnya. Karena diet nggak kurus-kurus. Coba minum makan beras porang. Nah itu sempat di daerah kami itu eh, ada dari apa yang melakukan pendampingan menanam beras porang. Jadi awalnya ini mereka di satu daerah ini sebenarnya petani gitu kan, tapi mereka ada UMKM juga. Jadi mereka di lahannya di apa mendampingkan namanya porang ibu. Sebenarnya mungkin lebih ke komoditas yang lain gitu. Diberikan pinjaman gitu. Jadi selama setahun itu harus menanam porang tersebut. Nanti hasilnya akan ada perusahaan yang menampung karena itu memang segmennya ekspor ke Korea, Cina, dan Jepang. Itu memang sudah cukup bagus gitu kan memang proposalnya. Tetapi kan dalam perjalanan tadi dari ada berikan pinjaman dana ke tadi apa ke masyarakat tadi ke untuk yang pelaku UMKM tadi bagian mereka mau tadi mengembangkan porang tadi dan menjual ke perusahaan tadi sebagai penampung. Mereka mendapatkan bantuan langsung dari lembaga keuangan juga. Jadi dihubungkan oleh perusahaan tersebut. Tapi memang setelah setahun, 2 tahun mereka menanam, ternyata harga porang itu menurun di dunia dan tidak bisa diekspor. Jadi ini kan kerugian juga gitu tadi kalau ibu bilang tadi tadi sudah diiming-imingi oh ini pastiin apa sedang update gitu kan. Jadi banyak di apa namanya harganya sangat tinggi dan juga di apa tidak saingannya sangat kecil gitu. Jadi memang bisa uh, dengan kegagalan tersebut kan tadi sebenarnya ketambah pembelajaran juga ya Bu. Ternyata memang yang tadi tidak selalu tepat gitu. Kemudian padahal sudah diberikan modal dan tadi yang sudah diberikan pinjaman dia harus mengembalikan gitu kan pinjaman tadi. Tadi kalau dia dari case kayak tadi saya sebut, tadi kalau memang dari pinjamannya dari vintage atau dari lembaga-lembaga apa pemberi modal, memang sebelumnya memang kalau kita sebagai pendamping kita memberikan apa namanya eh, manajemen risiko dulu Bu ya misalnya, tapi secara sederhana dulu. Sebenarnya melakukan SWOT secara sederhana saja. Jadi oh dengan adanya kita dapat bantuan ini apa nih keuntungannya, kemudian apa kelemahannya, kemudian tantangannya apa nih dengan uang. Karena resiko kita masyarakat pada umumnya ini jika memegang uang banyak itu akan habis. Yang tadi awalnya dana itu untuk membangun usaha, jadinya untuk konsumtif ya Bu ya. Oh, saya mau beli kendaraan gitu kan, saya mau beli mobil, saya mau beli motor, padahal dana tersebut bantuan dari lembaga keuangan untuk pengembangan usaha. Jadi pentingnya tadi apa,
pelatihan juga tadi mengenai manajemen risiko tadi, kemudian juga pendampingan tadi setelah mendapatkan dana harus ada lembaga atau yang mendampinginya gitu. Atau dari sini misalnya dari kampus, misalnya Bu ya, dari universitas, atau juga dari lembaga tadi tersebut, misalnya ada beberapa lembaga lain seperti eh, apa namanya non-profit juga yang mendampingi pelatihan-pelatihan gitu untuk UMKM yang di sektor tertentu. Itu izin Bu, tadi Bu Tuti ya Bu. Jadi itu sedikit jawaban penjelasan kami. Baik, Ibu Ade, terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum. Sehat selalu, Ibu. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Ibu Tuti. Dari mana Bu? Kampus saya mana Bu? Pun Pun Saya Surya dari Ibu ya. Unsurya Universitas Dirgantara Material Surya Dharma Jakarta. Oh Surya ya, nanti Dharma. kapan-kapan bisa kolaborasi Ya, ya Bu. Ya. Terima kasih Baik. Bu. Ini siap, ada Ibu. lagi Mbak Ade. Mbak Ade dari mahasiswa ini ya, Mbak Aulia ya. Oh iya Ibu. Silakan Mbak Aulia. Oke. Terima kasih Bu Ade dan Bu Febi atas kesempatan bertanyanya. Izin semuanya, saya minta maaf karena tidak menggunakan background. Saya Aulia Fatia Nur Habibah, mahasiswi semester 3 Prodi Akuntansi dari Universitas Sang Bumi Ruwajurai, Bandar Lampung. Oke. Izin bertanya Bu Ade, dalam era digital seperti sekarang, bagaimana UMKM di Indonesia dapat memanfaatkan literasi keuangan untuk menentukan anggaran promosi di media sosial, memilih platform yang tepat seperti TikTok, Instagram, atau Marketplace yang sedang diminati banyak orang di Indonesia ini, serta mengukur hasil kampanye digital agar strategi yang dijalankan efektif dan tidak memboroskan biaya, Bu. Hmm. Ini Gen Z banget Mbak Ade. Iya, betul Ibu. Iya, Gen Z sampai Bu. mengukur ya, Ya, sampai mengukur berapa mengukur. besar biaya promosi, sampai impact-nya bagaimana untuk Nah, UMKM sendiri. Ya, hmm, silakan Mbak Ade, ini pertanyaan yang hmm, luar biasa dari iya, mahasiswa yang concern benar sama biaya promosi ya. ya. Terima Silakan Mbak kasih Ade. Aulia pertanyaannya. Ini memang Gen Z Bu, Gen Alpha seperti itu. Iya, jadi untuk pertanyaan bagaimana menentukan tadi platformnya yang tepat yang mana, baru nanti ke biaya promosi ya. Jadi kita lihat tadi kebutuhan akan platform yang mana yang digunakan. Kayak seperti contoh tadi menggunakan web. Tadi kalau tidak semua UMKM kan bisa langsung menggunakan web ya Bu ya. Kita ambil yang paling untuk Aulia mungkin bisa diambil dari yang paling sederhana dan paling mudah di diikuti oleh pelaku UMKM. Misalnya Facebook Marketplace itu semua orang bisa menggunakan ya Bu dari kalangan anak muda, dewasa pun orang tua. Jadi marketplace itu sangat efektif untuk UMKM yang lokasinya mungkin di daerah atau keterbatasan tadi eh, platform juga itu cukup efektif. Nah, kemudian kalau tadi kita beranjak lagi, kalau UMKM atau produk yang kita gunakan itu segmen pasarnya ke anak muda. Biasanya mereka menggunakan tadi Instagram ataupun dari TikTok gitu. Kalau Instagram itu anak-anak muda biasanya scroll-scroll dulu produknya gitu Bu ya. Kemudian nanti udah oke, baru nanti berlanjut ke chat ke kontak yang dituju. Kamu tadi juga bisa menggunakan ada misalnya eh, TikTok. TikTok ini digemari juga dari ibu-ibu, biasanya anak-anak, apalagi TikTok Live. Nah, tapi TikTok ini harus dibekali dengan punya SDM juga yang mumpuni, jadi tidak hanya live, karena tidak menarik dari membuat konten yang menarik juga. Kemudian juga bisa menggunakan jadi misalnya bisa menggunakan konten kreator. Kalau misalnya UMKM tersebut tidak mempunyai SDM yang cukup mumpuni, misalnya untuk misalnya konten tersebut oleh orang tua yang jadi dia tidak bisa menggunakan Instagram. Kebanyakan pelaku UMKM yang sudah lama, sudah eksis, sudah legend kalau kita bilang, tapi tidak ditemukan nih, oh tidak ada di Instagram, tidak ada di IG, tidak ada di Facebook, itu hanya offline jualannya. Itu kita bisa bantu tadi viralkan tadi kan dengan Google tadi kan di melalui apa namanya dari Google itu bisa untuk membantu untuk memasarkan tadi secara digital. Saya pernah mungkin pernah cerita ke beberapa masa juga. Jadi ada tren untuk apa salon muslimah atau kolam renang muslimah ya Bu ya untuk yang mau berenang jadi yang khusus yang perempuan. Jadi saya pernah kunjung satu daerah dan itu memang saya foto gitu kan itu interesting. Jadi saya
titik, saya berikan testimoni, ternyata itu reviewnya sampai ratusan. Saya dapat feedback dari Google-nya sendiri gitu kan. Karena supaya tempat tersebut tidak di-upload gitu di medsos. Jadi banyak, oh ternyata ada tempat untuk misalnya kolam renang untuk muslimah yang nyaman di tengah kota dan tidak bisa diakses 24 jam. Tuh. Kemudian untuk yang Aulia, misalnya tadi Aulia misalnya menggunakan TikTok. Kalau anak-anak muda senangnya TikTok ya Bu ya. Karena suka live, kemudian bisa harga lebih murah gitu ya. Asal Iya, kuat Bu. aja ya Bu ya. Untuk live kalau saya terus terang tidak kuat. Jam 1 pagi, jam 2 pagi saya nyerah. Saya hanya menggunakan misalnya di jam-jam yang normal gitu yang masih bisa apa kita isi bertahan. Jadi tergantung kebutuhan UMKM-nya tadi, kemudian dengan budget yang dimiliki tadi Aulia ya. Dia Iya, misalnya Bu. punya budget berapa? Kalau misalnya dia punya budget lebih, bisa menggunakan tadi konten kreator untuk memviralkan. Misalnya dia tidak punya, misalnya tadi admin khusus untuk Instagram, TikTok, atau ini dia bisa bantuan dari TikTok, apa dari konten kreator yang memviralkan UMKM tersebut. Ada beberapa UMKM di Lampung juga yang saat ini sedang viral, gitu. Jadi diliput oleh konten kreator, jadi memang dilihat, oh memang ini dari film kayaknya bagus, makanannya enak, jadi langsung dia langsung usahanya berhasil ya. Tapi perlu dijaga tadi untuk apa sustainability ya, jangan sampai dia hot hit wonder gitu hanya sekali, tapi kemudian UMKM tersebut tidak apa tidak eksis lagi. Jadi UMKM itu harus mempertahankan kualitas produknya juga. Jadi dengan tidak hanya viral atau trending, tapi tidak menjaga mutu produknya. Kemudian tadi biaya promosi tadi disesuaikan dengan tadi yang kekuatan dimiliki oleh pelaku UMKM. Jadi kalau tadi oh saya mau pakai konten kreator, kita mau pakai selebgram gitu ya Bu ya, mau pakai influencer, itu kan cukup budgetnya cukup lumayan. Jadi kalau memang dia perusahaannya punya budget untuk misalnya menggunakan jasa influencer, tidak apa-apa, karena kan nanti dihitung dengan pendapatan yang akan diterima mungkin jauh lebih besar. Misalnya dia udah menghitung pendapatannya bisa 3 kali atau 5 kali lipat, ya tidak apa-apa. Itu untuk biaya promosinya. Karena banyak juga mahasiswa Bu, izin Bu Febri, mahasiswa kami juga banyak juga ini yang pelaku UMKM ini, dan mereka juga punya apa sudah sering live juga. Saya sering ikut juga live TikTok dari mahasiswa gitu kan yang jadi. Itu di luar jam kuliah mereka misalnya di TikTok mereka ada usaha. Saya tanya, oh, saya paham sudah jualan sudah lama, jadi kita ikut ya. Ya kami juga belajar mengenai mereka. Jadi mereka menerapkan juga ilmu yang didapat dan mempraktekkan secara langsung sebagai pelaku UMKM dan menggunakan tadi literasi keuangan dan juga tadi marketing digital. Jadi sebenarnya yang muda-muda mahasiswa inilah yang harapan kita sebenarnya. Dan mereka akan menyebarkan virus baik ini gitu. Saya bilang virus baik ya, ke apa ke generasi-generasi yang mungkin yang lebih di atas mereka, karena mereka lebih cepat menangkap gitu kan masalah literasi keuangan tersebut, kemasalah digital, dan mereka bisa menyebarkan misalnya uang lingkungan terdekat dulu keluarga, kemudian ke teman gitu kan, ke koleganya, dan itu lebih mudah diterima sebetulnya, dan kan mengikuti pelatihan atau pendampingan. Kalau kita pernah memberikan pendampingan, kalau 1 hari 2 hari kan semua pada ngantuk pesertanya gitu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya dengan oh langsung dari pelakunya, saya berikan contoh ini Bu, cepat mereka untuk menyerap ilmu dari eh, apa anak-anak Gen Z ini yang pelaku UMKM tersebut. Misalnya ke depannya bisa melakukan pendampingan pelatihan untuk pelaku UMKM yang generasi Z tadi ini, Gen Z tadi ini. Baik. Terima Terima kasih kasih Bu. Mbak Ade. Iya, ya sama ya di Malahayati juga melakukan Ya, project-project OBE, Outcome Based ya, Education, di mana kita mendampingi UMKM juga. ya, Jadi betul, mahasiswa kita challenge sebagai endorse-nya. Jadi nggak perlu betul, endorse yang mahal-mahal ya yang punya betul. ini, tetapi Influencer yang mahal tidak konten-konten perlu. kreatif ya Ya, dari mahasiswa ini luar biasa. Jadi kalau mm-mm. mereka bisa meningkatkan omset UMKM itu dalam hitungan periode yang kita Ya, tetapkan, itu nilainya sudah sangat oke.
Ya, Nah, betul jadi kita sekali Bu. challenge-nya seperti itu, langsung Ya, langsung ke case-nya, langsung ke betul, objeknya. Nah, itu betul. enaknya ya. Jadi Efektif sekali. kayak Aulia seperti itu Mm, langsung tahu gimana sih anggaran promosinya ya, sesuai nggak ya, dengan kemampuan dari UMKM-nya dan harus apa dengan mm, anggaran yang minim, mm, tapi mereka bisa meningkatkan omset dari usaha ya. mereka. Ya, Mbak Aulia ya, terima kasih banyak ini pertanyaannya Mm. dari kalangan anak muda ya yang concern. Oke, ada tadi Mbak Adik tadi ada Pak Ariski. Pak Ariski boleh Pak Ariski tadi kalau nggak salah Pak Ariski raise hand. Silakan Pak Ariski. Baik Ibu, terima kasih Bu sudah diberikan waktu. Sebenarnya hampir sama juga dengan Aulia tadi Bu terkait dengan masalah TikTok dan sebagainya. Karena ya notabene karena pemasaran digital saat ini itu sudah sangat memang benar-benar sudah dilakukan baik milenial, Gen Z lain sebagainya dalam mencakup pemasaran digital mereka. Adapun tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Ade terkait memang ya kalau kita yang sudah generasinya sudah apa ya sudah bukan eranya kita perlu adanya influencer seperti itu. Tapi ada yang mau saya tanyakan terkait dengan masalah pemasaran digital di sini, Bu. Terkadang ya saya juga ada produk kemarin itu saya seperti kayak durian kupas ya, durian kupas atau durpas. Saya coba untuk ke marketplace dan sebagainya, ke TikTok, terus juga ada di apa Shopee ya, kalau nggak salah Shopee. Akan tetapi itu masih sangat minim juga seperti itu ya, sangat minim terkait dengan pemasaran dan sebagainya. Saya juga coba-coba dari teman-teman kreator lain sebagainya, tapi masih belum apa ya, karena yang pertama itu memang dari segi Durpas ini kan memiliki jarak waktu yang cukup nggak terlalu bisa lama seperti itu dalam proses darat. Apalagi saya di kota di kota Lubuk Linggau ya, di Sumatera Selatan. Itu kalau ada kemarin itu ada sempat penjualan sampai ke apa ke Surabaya, tapi saya udah beberapa kali cari untuk dari jasa kirim seperti itu nggak ada yang bisa langsung 1 hari sampai seperti itu. Bahkan Liansa Parcel pun itu mengalami kendala di bidang jasa kirim itu agak cukup lama sampai 2 hari dan sebagainya. Saya mikirnya kalau 2 hari udah mulai jadi kalau bahasanya itu apa ya Tempoyak ya tempoyak Pak, bahasa tempoyak ya ibunya. Pak. Nah, Jadi jadi tempoyak, tempoyak seperti itu. jadi Mending saya tempoyak. saya jual tempoyak aja seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut, saya pengen ada inovasi mungkin ya dari Ibu dan sebagainya. Apakah ada ide baru Bu terkait dengan pemasaran digital, terkait dengan ya kita harus lihat dulu ya. Kadang orang tuh kalau lama kirim dan sebagainya, mereka tuh malah jadi nggak udahlah kayaknya cari yang deket-deket aja deh. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu tekniknya bagaimana Bu? Terima kasih Bu. Terima kasih. Izin Bu Febri langsung jawab aja ya Bu ya. Pak Ariski dari Lubuk Linggau ya Pak ya. Iya, Memang dari Lubuk Linggau Bintang. ini Kebetulan terkenal kuliahnya di duriannya. Lampung Bu. Oh ya di mana Pak? Di Unila juga di PDIA. Oh, oh PDIA. Ya. Seberangan kita ya Pak ya. Ya. Satu angkatan ya Pak. Oke Bu. Oke, terima kasih Pak Rizky. Kalau lebih ke ini memang tadi memang terkenal kaya durian ya Pak. Eh, Kalau kita dari Lampung mau ke Jambi pasti lewatnya Lubuk Linggau. Itu kami pasti makan durian juga Pak. Singgah untuk Iya, makan durian Lubuk Linggau. iya Kemudian betul. durian di Jambi juga dapat dari Lubuk Linggau itu Pak. Benar. Banyak gitu karena harganya apa, cukup murah ya Pak dibandingkan dengan Lampung. Kenapa kalau di Lampung itu pasarannya sudah ke Jakarta, gitu ya Pak. Jadi harganya agak tinggi. Kalau di Lubuk Linggau, kemudian Muarabungu dan Jambi itu mereka hanya di sekitarnya saja. Jadi mungkin harganya relatif lebih murah dengan di Lampung. Kemudian mengenai produk Pak Ariski ini dupas ya Pak, durian kupas ya Pak. Saya juga salah satu konsumen dupas ini Pak yang ada di UMKM yang di Lampung. Jadi saya sudah coba berbagai macam dupas yang dihasilkan. Jadi pengen lihat, oh siapa ini kan apa namanya produsennya, kemudian disertifikasi produknya apa saja, kemudian kalau mau membeli sepertinya apa platformnya. Tapi memang tadi PR-nya yang terbesar itu memang mengenai ketahanan produk tadi. Kalau contoh yang saya berikan kan memang bukan makanan ya Pak, jadi barang yang expirednya itu mungkin tidak ada expirednya, ketahanannya lama. Kalau dupas ini memang sehari 2 hari. Dia harus dibekukan dulu untuk bisa dikirim ya Pak.
Kalau tidak salah dia harus dibuka sehari 2 hari di freezer, baru dikirim dengan aluminium foil, kemudian baru dipaket. Misalnya menggunakan jasa Paksel ya Pak ya. Sudah menggunakan jasa Paksel Pak? Kemarin itu saya coba kirimnya melalui Lion Parcel kemarin itu, Iya, Bu. Paksel itu. Iya. Tapi tidak bisa ya Pak? Apa? Bukan nggak bisa, Bu. Cuman lama, Bu. Oh lama ya. Di Surabaya Jadi itu hampir 2 hari, Bu. iya betul. Nah Walaupun jadi naik pesawat kemarin itu, Bu. mm-mm. Karena dia prosesnya ke Bengkulu dulu, Bengkulu baru ke Jakarta kalau nggak salah sih. Jakarta baru ke itu. Lama prosesnya pokoknya kayak gitu, Ya, Bu. jadi kalau untuk makanan seperti di Lampung juga banyak pelaku untuk yang UMKM Dupas ini ya Pak. Sama juga seperti pempek, UMKM pempek memang mengirimkannya menggunakan paksel tersebut karena dia lebih hand to hand gitu ya, jadi lebih cepat. Saya pernah coba juga mengirim ke luar Lampung itu memang lebih cepat. Memang ada alternatif DKJNE, tapi memang ongkirnya jauh lebih mahal ya Pak. Karena kita harus one day service itu yang ONS di Tiki atau yang yes, yakin esok sampai ya dari uh, uh, JNE tagline yang mereka. Itu bisa Pak tahan, tapi memang tadi lebih lama apa ongkosnya maaf lebih mahal. Tapi tinggal tadi pertama itu konsumennya bersedia atau tidak. Atau misalnya Bapak berkemitraan dengan tadi JNE atau Yes tadi kalau memang sudah rutin untuk pengirimannya. Terus yang kedua tadi menggunakan memang eh, apa namanya bisa yang langsung atau layan parcel itu juga bisa cepat Pak. Gitu kan layan parcel. Kalau sebenarnya yang besarnya cukup itu kemarin eh, kami kirim ada ke Jawa, tapi cepat loh Pak untuk pempek gitu. Jadi 1 hari. Kalau pempek kan sebenarnya 2 hari, 3 hari di perjalanan masih bagus ya Pak. Gitu. Tapi kalau durian ini bisa mungkin lebih dibekukan lebih lama. Masih pasaran, tapi nanti kita coba kembangkan nih Pak kalau memang bisa kolaborasi mengenai dupas ini sebenarnya. Teknologi yang digunakan ya selain tadi secara konvensional menggunakan apa dibekukan selama 2 3 hari kemudian alum foil dia harus menggunakan teknik tertentu yang kita sedang menggunakan tadi styrofoam. Jadi ada berbagai macam atas penghangat gitu untuk dikirimkan yang bisa tahan 3 hari. Sebenarnya ada satu lagi untuk yang saya lupa, uh, untuk yang pengirimannya Pak. Itu ada satu dikirim dia tuh 1 hari sampai sih karena pakai mobil langsung. Saya lupa nanti namanya. Tapi emang dia belum global sih Pak. Tapi untuk Lampung saya pernah kirim. Jadi saya agak khawatir 2 3 hari tapi ternyata 1 hari mereka sampai. Seperti Indah Kargo itu Pak, itu 1 hari ke Jawa atau kedua. Tapi untuk pastinya misalnya kita bisa coba tes dulu ya Pak, misalnya apa cek ombak dulu, tes case, kirim ke keluarga dulu 1 hari 2 hari masih bagus atau tahan produknya baru. Dia sih 3 hari maksimal Pak. Tapi biasanya 1 hari 2 hari sudah sampai. Untuk Indah Kargo ini yang untuk parcel. Jadi ada untuk yang kargo. Indah Kargo itu ada memang khusus barang-barang besar dan berat. Ada untuk yang barang-barang untuk yang apa kecil atau parcel tadi. Mungkin begitu Pak. Tadi pertama sih mungkin jawaban dari saya itu kita perlu apa tadi pengemasannya dulu Febri ya. Jadi tadi dia bisa Iya, mempertahankan suhu dingin ya iya. tadi di saya pembekuannya mungkin lebih dari seminggu gitu kan. Kemudian dikasih aluminium foil, pakai styrofoam, kemudian diberikan es-es apa seperti bubble-bubble biasanya itu ada kayak bubble-bubble ya, jadi Iya, dia iya. tidak Hmm. mencair gitu. Baru jadi nanti bisa kita coba kirim dengan aplikasi yang dengan tempat tadi dengan tadi Paxel tadi mungkin Paxel bersedia kalau mungkin kondisinya sudah beku. Ya, Kami mungkin bagus sekali Bu yang untuk yang mm-mm. tadi karena memang ya potensi dari kami Lubuk Linggau ini kan memang duriannya durian jatuhan seperti itu ya Bu ya. Betul, Durian jatuhan bukan yang ramah dan sebagainya dan produknya memang bagus dan sebagainya itu juga diakui dan beberapa tahun terakhir sih baru-baru ada itu yang mobilnya mobil es krim kayak gitu Bu. Yang box ya, besar itu kan yang betul. es krim itu Mm-mm. langsung dikupas hari itu dan langsung masuk di sana dan itu dikirim ke Surabaya Surabaya kalau nggak salah kemarin Surabaya Mm, ke Jawa Tengah seperti itu. Nah itu cuman ya memang harus ya ongkosnya memang lebih mahal seperti itu betul. Bu. Atau Dan itu mungkin juga Pak.
eh, apa ya, jualnya partai seperti itu kan, dalam arti betul. kan bukan 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 berapa box atau lain sebagainya, Mm-mm. tapi hampir semuanya penuh kayak gitu. Itu yang Pohonan ya Pak, pohonan dia belinya. ya, jadi seluruh nanti kan di box berapa box yang dapat, misalnya sampai 2.000. Sampai kemarin itu truk kontainer yang besar itu muat sampai berapa ton ya kalau nggak salah itu. Nah itu jadi kayak gitu. Kami jadi sekarang itu nggak lagi yang apa, jual ke Jawa atau kemana, itu Ya, dalam bentuk produk yang masih dalam bulat seperti itu. ya, Nah, ada juga kami sempat ada apa ya, strategi baru kemarin itu yang dari teman dari Jakarta. Itu malah mereka itu pakai box es krim itu agak aneh juga, saya box es krim tapi mereka beli duriannya durian utuh seperti itu Bu, dalam bentuk bulat. ya. Saya heran juga ya, kok bisa juga apa nanti kalau ada yang ulat atau Betul, sebagainya kan itu betul juga Pak. kita kan, karena Betul Pak, itu salah satu dengan solusi. Saya iya pernah juga seperti itu. dikirim durian dari Bengkulu, dari Putu belum dikupas, tapi durinya sudah dibuang Pak. Yang durinya, Ya, ya jadi durinya kayak sudah bola. dibuang, Pak. Ya jadi bola kayak seperti Hmm. bola itu Pak. Duriannya Iya, tidak dikupas. iya. Jadi Tapi itu lebih biasanya awet. agak membuka apa, udah buka kan seperti itu kan, nggak Diurep, Ya, Pak, diurep. di Biasanya press, diurepnya lagi, di di ininya press lagi, di lagi. packingnya lagi, di Ya, pekselnya oh lagi ininya. di pack lagi. Ya, Jadi itu kayak mahal. frozen kayak gitu ya. Ya, betul. iya iya Jadi iya frozennya dia tidak terbuka, frozen Hmm. utuh dengan kulit-kulitnya. Itu Iya. lebih relatif lebih aman. iya kayak itu. Ngitung Iya. ngitung ininya tapi Pak, ngitung kulitnya tapi Kulit waktu pas itu timbang. ya, tidak seperti Tapi kita. non ini ya, non duri ya, gitu. Ya, Kayaknya udah kayak bu, apa yang kelapa yang sekarang kan lagi oh ya, itu kelapa kan, itu, Ya, agar kelapa ya. yang kelapanya seperti dikukus itu. kayak itu tuh kan, Betul, tanpa Pak. kulit dan sebagainya bisa Bisa dipakai. itu, Pak. Kelapa Thailand itu, Pak. Duga Thailand kalau Oke, nggak salah ya. ide-ide baru mungkin Bu, itu yang saya Iya, saya. mungkin selama Terima selain kasih itu Bu. juga bisa diversifikasi produk Pak Rizky misalnya untuk jadi oleh-oleh khas Lubuk Linggau misalnya jadi pie durian atau bukan makanan yang durian yang lainnya ya, selain durian jadi yang lebih tahan lama gitu kan. Jadi dibuat produk khas oleh-oleh Turunan. dari Lubuk Linggau turunannya Pak gitu karena kalau kita jual durian ini saingannya sudah banyak. Di Palembang itu ada Pak, Pasar Cinde banyak ya Pak. Lepok, Kemudian lepok, lempok gitu ya. Kemudian di Jambi juga banyak yang jual durian. dodol. Jadi bisa buat Mm-mm. lempok atau tadi selai durian, pai durian, apa permen durian, macam-macam durian turunan ya Pak. Ya, Jadi mungkin lebih sebenarnya bermanfaat secara banyak ekonomis sekali ya. turunannya ya Bu ya. Iya, Lagi kan kalau di apa, di Jogja itu kan seringnya kami tuh kirim itu Bu, apa yang durian yang sudah ditampa biji itu Bu. iya. Ini untuk es Yang krim kayak gitu kan. Mm, krim ya. Oh, betul. udah jadi Jadi ini. ya Oke, terima kasih. pastanya. Ya. Terima kasih Pak Iya. Rizky. Ya. Sampai ketemu Biasa Pak Pak. Aris ini. Jadi ini ya Pak ya. Jadi banyak ya Mbak Ade ya. Jadi mulai Ya, dari packaging, pengiriman, kemudian mungkin pengawetan dan sebagainya itu kan tetap menjadi inovasi ya Mbak Ade ya. Jadi bukan menjadi betul. apa ya, menjadi penghambat untuk pelaku UMKM, tetapi harus menjadi inovasi, mencari inovasi-inovasi supaya hal ini lebih baik ya nantinya untuk produk-produknya tetap terjaga, tetap bisa lebih cepat, pengirimannya tetap oke, terutama kemitraan Mbak Ade ya. Karena Ya, sekarang kan ada betul. kemitraan, jadi tanpa harus menunggu di gerai di Surabaya itu Oh ya, sudah siap pengirimannya seperti itu. betul. Nah ini Dan kemitraan ini belum sama UMKM ini belum tersentuh kayak gitu. ya, Masih ada tapi tidak optimal seperti itu ya, kemitraan-kemitraan seperti ini ya. betul. Nanti Uh, kita coba bantu dorong uh, ya Bu ya. Iya, Kita coba benar, benar. dorong. Mereka pemasarannya oke, tetapi ya tadi Hmm, kendalanya mereka tidak punya store di ya, Surabaya, Jakarta dan mm-mm. sebagainya sehingga biaya kirimnya lebih mahal bahkan Mahal, produknya sudah rusak atau bagaimana betul. seperti itu. Mm-mm. Jadi kemitraan ini penting. Betul sekali Oke, Bu Febri. apakah ada yang lain itu teman-teman ya, Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa silakan. Ya, ini Mbak Ade siap, luar biasa narasumbernya, pengalamannya banyak beliau, ya. Heeh. Silakan adik-adik dari mahasiswa. Kalau enggak ini boleh saya ya Mbak Ade ya. Oh, Mbak Ade silakan Bu saya tadi, Febri. yang teman-teman udah nanya semua nih. Saya boleh nanya tadi saya nyimak ya Mbak Ade ya mulai dari aplikasi Alku tadi. Nah, ini kan terkait sama yang UMKM tadi apa UMKM ini ya Mbak ya, tapis
Ya, Inuh ya, sebagai hello. Ya, Inuh, Papis Inu. ya, Tepis Inuh yang sudah punya aplikasi untuk keuangan dan pemasarannya. Nih Mbak, saya mau tanya, kalau untuk dari UMKM-nya sendiri nih, setelah mereka menggunakan apa aplikasi tadi ya, yang lengkap dengan promosinya, kemudian juga dengan keuangannya, pencatatan keuangannya dan sebagainya. Indikator kinerja utama apa sih Mbak yang bisa mengukur keberhasilan yang bisa digunakan oleh UMKM tadi terkait dengan penerapan strategi literasi keuangan dan pemasaran digital melalui aplikasi Alku tadi ya Mbak ya? Kalau nggak salah ya aplikasi Alku dan bagaimana data tersebut bisa dianalisis oleh UMKM untuk pengambilan keputusannya. Mengingat kan UMKM ini banyak aplikasi ya Mbak, banyak aplikasi keuangan, kemudian mereka tahu, tapi nanti ujungnya mentok untuk apa sih gitu ya. Terus apa yang harus saya lakukan? Terus saya harus bagaimana seperti itu. Sekarang kita buat banyak aplikasi atau ada aplikasi bahkan dari Bank Indonesia, dari mana itu, tapi ujung-ujungnya ini nanti saya bagaimana ya? Nanti kemudian harus saya analisis ini untuk apa sehingga mereka itu mentoknya hanya menggunakan tetapi nanti menggunakannya ini untuk membantu keputusan mereka itu apa seperti itu sehingga mungkin ke depan itu juga perlu ya aplikasi yang lengkap semacam AI lah Mbak ya yang nanti mungkin ujungnya ini tetet informasinya kemudian ini Anda harus melakukan apa seperti itu. Baiknya apa dari sekian alternatif yang disajikan dari dari penggunaan aplikasi tadi ya atau muara dari aplikasi tadi. Nah, kira-kira gimana Mbak yang Alku ini bisa nyampe ke pengambilan keputusan untuk dianalisis oleh owner atau pelaku UMKM tersebut yang menggunakan. Silakan Mbak. Masih mute Mbak. Ya, Bu. Saya izin Ibu menampilkan fitur apa dari aplikasi ini. Jadi dengan fitur itu kita sesuaikan dengan kebutuhan UMKM tadi. Jadi buat pengambil keputusannya dia pakai seperti apa. Ya, jadi dia memperluas usahanya dalam modal. Kemudian kegunaan aplikasi ini apa sebenarnya? Bukan hanya sekedar aplikasi, kemudian mereka pakai sebentar, bosan, saya tinggal balik lagi ke setelan pabrik ya Bu ya, pakai lagi catatan buku gitu kan ya. Jangan sampai misalnya kita melakukan pendampingan mereka balik seperti itu lagi tadi. Nah, ini ada fitur-fitur sebentar saya tampilkan. Jadi memang ada beberapa tampilan yang bisa dipilih oleh dari UMKM ini. Dan ini saya share dulu ya Bu. Kalau dari sini ada ini coba saya tampilkan tadi modulnya ya Bu, karena tadi aksesnya tidak bisa koneksi internet ya. Jadi tadi memang di sini ada beberapa fitur dari dashboardnya. Jadi beberapa kebutuhan misalnya produknya apa yang paling laris hari itu, paling laku, kemudian berapa pendapatannya dari UMKM tersebut kan. Laporan penjualannya berupa grafik tadi, paling notifikasi lainnya, data penjualan per bulan,
Kemudian bisa apa? Diambil keputusan nih, oh berarti produk ini harus ditambah lebih laku atau produk ini cukup apa tidak usah ditambah karena mungkin penjualannya kurang begitu baik gitu. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa lihat. Kemudian juga di sini ada tadi suppliernya tadi beberapa supplier kita bisa masukkan di sini. Untuk usaha biasanya kita kan ada beberapa produsen ya atau rekanan bisa diisi di sini. Ini kita buat yang sesimpel mungkin sebetulnya Bu, mudah dipahami oleh pelaku UMKM. Di sini ruangan, ya ada, tadi ada outputnya juga berupa laporan yang dibutuhkan oleh UMKM tadi. Jadi sebagai pengambil keputusan dari UMKM terhadap rencana jangka panjang usahanya. Jadi saya mengolah data produk, jadi produk-produknya bisa dimasukkan untuk harganya bulan ada beberapa. Outputnya aja bentuk. Ini Bu, contohnya ini laporan. Jadi laporan yang dihasilkan atau outputnya seperti ini. Kita mencatat tentang pendapatan, pengeluaran. Jadi ada nanti ada laporan laba, gitu ya, keuntungan ini masih kita ambil data yang di awal ini, jadi masih migrasi data di berapa, kemudian laporan labanya, laporan kasnya, dia di sini. Juga nanti ada laporan rugi labanya yang keluar. Jadi saya melihat, oh laporan saya seperti ini. Jadi tidak perlu mencatat di buku baru dipindahkan, bisa langsung diaplikasikan. Dia ada outputnya dari di sini. Beberapa laporan disesuaikan dengan tadi oleh si pelaku UMKM. Di bagian sini ada untuk laporannya sebetulnya. Laporan penjualan hari ini, kalau dari sisi marketing kan bisa ada penjualan hari ini, produk terlaris, kalau produk expired, misalnya dia tadi makan atau minuman, kemudian transaksi terakhir, stok terakhir, retur, hutang, piutang. Jadi lebih yang ke sebenarnya akuntansi sederhana ini sebenarnya. Jadi bukan yang rumit seperti profit atau perusahaan, jadi lebih yang mudah dipahami lah. Gitu. Jadi kita memang berharap dengan aplikasi ini membantu UMKM untuk menerapkan literasi keuangan gitu kan. Jadi bisa UMKM itu bisa berkembang, kemudian juga nanti bisa menyerap tenaga kerja yang lebih besar untuk di masyarakat di sekitarnya. Ini itu Bu Febri. Nanti bisa kita share dengan secara langsung ya Bu ya, kalau Iya. bisa kesempatan nanti. Oke, baik. Nanti mungkin bisa ini ya, kalau teman-teman yang ininya apa Bu, alamat Aku, halaman websitenya ya, ya paling ah, kayak gitu ya. Nanti hmm, bisa diinformasikan kepada peserta seperti itu. ya, Baik. betul. Eh, Nampaknya waktunya sudah habis Mbak Dwi ya. Boleh kita share untuk ucapan terima kasih secara simbolis kepada narasumber kita, Ibu Mbak Ade Sandra Dewi SEMSAK, sertifikat pemateri. Silakan Mbak Dwi kita share ucapan terima kasih melalui sertifikat sebagai narasumber melalui kegiatan webinar nasional ini. Terima kasih banyak Mbak Ade ya, Mbak Terima Ade ini kasih luar Bu biasa Febri ini ya ucapan atas terima kasih kesempatannya. kami dari FAME Indonesia. Baik, selanjutnya Mbak Dwi kita foto bersama Mbak Dwi ya, tolong dipandu Mbak Dwi. Iya, boleh on cam semua teman-teman, Bapak Ibu dosen, uh, luar biasa. Iya, silakan dipandu Mbak Dwi, slide-nya Mbak Dwi. Baik, untuk Bapak Ibu diharapkan untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Ini kita ada 3 lembar, 3 halaman. Untuk halaman pertama, saya mulai foto ya. Oke, semuanya 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Kita lanjut ke halaman kedua. Untuk
halaman kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi di halaman ketiga. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Oke, sudah Ibu. Oke, baik. Dengan berakhirnya acara ini, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Mbak Ade Sandra Dewi SMSAK atas paparan yang sangat inspiratif dan penuh wawasan. Semoga strategi literasi keuangan dan pemasaran digital yang telah dibagikan ini menjadi bekal kuat bagi peningkatan kinerja UMKM kita semua. Sebagai kesimpulan, keberhasilan UMKM di era digital ini sangat bergantung pada kemampuan menguasai dua hal utama, pengelolaan keuangan yang cerdas dan pemanfaatan pemasaran digital secara optimal. Sinergi keduanya ini akan membawa UMKM naik kelas dan menjadi penggerak ekonomi yang berkelanjutan. Bolehkah saya tutup dengan pantun, teman-teman? Mohon diikhlaskan cakepnya. Ya, mohon diikhlaskan cakepnya ya. Mentari pagi menyapa desa. Cakep. Bunga panas. Burung bernyanyi di pucuk dahan. Cakep. Semoga ilmu menambah asa. Mantap. Cakep. UMKM maju dengan literasi dan digital perubahan. Cakep. Amin. Jangan lewatkan berbagai program dan kegiatan menarik dari FAME selain webinar nasional ini seperti FCS, ya FAME Care for Society yang rutin digelar setiap bulannya dengan berbagai tema segar dan bermanfaat untuk pengembangan profesional kita bersama. Bagi yang belum bergabung, segera mendaftarkan diri sebagai anggota FAME dan nikmati berbagai keuntungan atau benefit profesional ya, keuntungan eksklusif menjadi bagian komunitas FAME profesional yang solid dan terus berkembang ini. Rekan-rekan anggota juga kami dorong untuk mengajak kolega dan teman-teman lainnya untuk bergabung karena bersama-sama kita bisa memperluas jaringan dan meningkatkan manfaat untuk semua melalui FAME Indonesia. Terima kasih, saya Dr. Febrianti SMSI. Terima kasih juga kepada Mbak Ade Sandra Dewi sebagai narasumber kita dan teman-teman dosen-dosen kolega semuanya dari Sabang sampai Merauke yang mengikuti webinar nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Waalaikumsalam.